Good afternoon, this is your captain speaking, so just sit back and relax and enjoy the rest of the flight. Satu tiga tiga, this is your captain speaking. Pada episode kali ini bareng aku Tura dan halo semuanya, aku juga Kiki. Dan mungkin kalian bertanya-tanya nih, kami ini siapa sih? Nah, podcast This is your captain speaking ini bakal spesial banget, kayak nasi goreng pakai telur gede gitu. Karena di episode kali ini ITB Relation tuh bakal collab nih sama tim keprofesian aka Professional Development. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih sama Diki, kolaborasi yang kayak gimana sih ini tuh? Oke deh, Tur. Jadi karena ini podcast spesial banget nih ya, kayak nasi goreng pakai telur gede banget nih. Oh iya. Jadi gue di sini juga hadir sebagai perwakilan dari tim keprofesian ya. Jadi tim keprofesian pada kepengurusan kali ini tuh punya subprogram yang namanya Lambda. Wih, keren banget gitu. Nah, subprogram kerja ini punya misi untuk membantu teman-teman di Teknik Fisika ITB supaya semakin dapat memahami identitas keilmuan mereka sendiri tuh. Lambda udah kayak fisika banget lah ya, cocok lah ini kayak. Iya, kan bentuknya juga kayak jembatan nggak sih? Sekarang kita jembatan keilmuannya itu keren banget. Oke, keren. Nah, itu dia teman-teman yang dijelasin sama Diki. Rincian kolaborasi dari tim keprofesian pada episode spesial kali ini. Dan gak mungkin dong kalau kami ini cuma berdua aja. Kita ada kedatangan salah satu narasumber nih yang gak kalah keren, gak kalah kece. Ya, boleh kenalkan diri, Mas? Ya, halo. Makasih udah ngundang aku. Kenalin aku Rishad dari Himafi ITB ya, dari Fisika ITB angkatan 2018. Oke, halo Rishad. Halo. Fisika Mas 18 Rishad. nih. Kira-kira kesibukannya apa ya sekarang, Rishad? Ya, kalau sekarang aku di Himafi ITB itu lagi megang ketua divisi educator namanya. Divisi educator tuh divisi yang fokusnya bikin konten pengajaran tapi lewat platform YouTube gitu. Jadi ya lagi fokus di sana lah ya. Jadi kayak bikin video pembelajaran di YouTube gitu lah ya. Keren. Nah, di podcast kali ini tuh kita tuh bakal ngomongin apa sih, Dik? Jadi podcast kali ini ya Tur, kita ini bakal ngobrol-ngobrolin banyak hal nih tentang sesuatu yang sebenarnya dasar banget sih ya, ini basic, tapi kebanyakan orang masih belum tahu nih. Bahkan mungkin teman-teman kita masih banyak nih, terutama yang mau milih jurusan kuliah kali ya, masih banyak bingung nih soal hal ini. Oh, pasti udah kepikiran lah ya teman-teman ini. Apa nih yang basic terus sering dibingungin sama teman-teman jurusan kuliah? Nah, jadi teman-teman, kita bertiga tuh bakal ngomongin apa sih perbedaan ataupun kesamaan yang ada di program studi fisika sama teknik fisika. Ya, remeh-temeh banget lah ya. Tapi gak apa-apa lah supaya kita bisa semakin mengenal prodi kita masing-masing, identitas keilmuan masing-masing, dan juga banyak teman baru yang mau milih jurusan bisa punya pertimbangan. Dan gak salah pilih kalau misal mau masuk jurusan prodi ini. Yoi, bener banget. Atau mungkin teman-teman yang punya kenalan gitu ya, yang mungkin masih SMA dan bingung nih mau kuliah di jurusan apa, bisa banget gak sih share podcast ini ke mereka, ya nggak Tur? Iya sih, bener. Jadi mereka nggak bakal tersesat gitu lah ya, udah tahu jalannya mereka kemana, terus bakal tercerahkan lah ke depannya. Yoi. Nah, mungkin sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mau cerita dulu nih aku nih kayak. Kan sering ya kalau misal kita kenalan sama orang baru di luar kampus, kayak ketemu teman lama, ketemu saudara jauh, ketemu om, tante, pak, de, atau yang jauh-jauh lah kayak. Itu kan suka ditanyain tuh, kuliahnya di mana, Dek? Jurusan kuliahnya apa, Dek? Nah, pasti teman-teman dari semua itu kan langsung kepikiran,
pasti ada aja dari kita yang bilang kuliah di jurusan teknik fisika. Nah, langsung di otaknya para tante-tante dan om-om, pasti mereka langsung ngarahinnya ke jurusan fisika. Lebih terkenal kali ya kalau fisika tuh. Nah, muncullah dari keresahan-keresahan itu tuh, nggak jarang juga obrolan selanjutnya tuh ada terpercik statement kayak gini. Kan biasanya orang-orang menganggap fisika itu sesuatu yang nggak disenangi dan sulit banget buat dimengerti. Nah, dari statement tersebut, pasti pada kepo lah ya. Ini beneran tidak disenangi kah? Atau beneran tidak, apa beneran sulit dimengerti kah? Langsung aja lah kita ngobrol sama Irsyad. Aku sebenarnya juga penasaran banget dari pandangan, dari point of view seorang mahasiswa fisika gitu. Menurut Irsyad, fisika itu apa sih? Ya, pada dasarnya fisika itu kita ya belajar fenomena-fenomena alam ya. Dan kita nyoba buat aplikasi itu, nerapin ilmu-ilmu itu gitu. Sebenarnya bagi kita sebagai mahasiswa begitu ya. Cuman kalau misalkan kita ngobrolnya sebagai keilmuan sendiri, fisika itu bisa kita deskripsikan sebagai ilmu yang mempelajari fenomena alam dalam cakupannya makroskopik maupun mikroskopik. Jadi di fisika ini kita belajar tentang matter, partikel, energi gitu-gitu. Dan ini yang mungkin kenapa tadi nyambungnya kayak orang-orang nggak suka gitu, karena di fisika itu bahasa yang kita pakai adalah bahasa matematika. Jadi kita belajar itu semua dalam bahasa matematika. Wih, keren banget gak sih tuh? Matematika tuh udah jadi suatu bahasa tuh di fisika. Iya sih. Kayak juga dulu tuh pernah dengar sebenarnya IPA itu bahasa sebenarnya tuh. IPA itu bahasa ya? Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi kayak kalau misal kita belajar sesuatu, kalau misal biologi, jadi ada bahasa Latinnya juga kan. Nah, paling bahasanya itu dari situ sih kayaknya. Betul. Biologi ya. Tapi fisika ini emang unik banget nggak sih? Secara kita juga masing-masing di jurusan kita ada kata fisikanya gitu ya. Teknik fisika dan fisika gitu. Dan emang bener ya yang dibilang sama Mas Irsyad tadi, kalau ketika kita udah ngomongin fisika tuh matematika udah jadi bahasa komunikasi kita sehari-hari gitu ya nggak sih? Perkalian, penjumlahan, pangkat, banyak kan pokoknya. Jadi tadi tuh kalau aku nangkepnya itu jadi fisika yang mempelajari suatu fenomena alam. Fenomena alamnya tuh berarti kayak gunung berapi gitu, masuk gak sih kira-kira? Ya, masuk. Tapi kalau di fisika yang kita pelajari bukan gunung api itu apa ya, tapi kayak bagaimana elemen-elemen di fisika itu bekerja di gunung api gitu. Berarti kalian belajar juga soal black hole dong ya? Oh iya, itu udah jadi materi yang menjual banget gitu buat di jurusan fisika gitu kan ya. Wah, fisika banget gitu ya. Fisika banget. Terus kayak pernah denger deh kayak tahun kemarin tuh ada orang yang berhasil foto black hole. Itu beneran apa hoax ya kira-kira kalau menurut tanggapannya Irsyad? Itu betul gitu, dan jadi bahasan juga ya buat anak-anak di jurusan fisika gitu, karena perkembangan kita melihat black hole itu udah lama banget. Dari kita pertama memprediksi gitu kan, dari zamannya Einstein tentang relativitas gitu, kita udah memprediksi bahwa black hole itu ada. Dan ketika kemarin kita dapat foto black hole, itu jadi booming gitu ya, jadi suatu hal yang bikin kita wow buat di orang-orang di dunia fisika gitu. Paling kalau misal ke fenomena-fenomena alam, kepikiran ini lagi deh satu.
yang ada di biasanya di kutub utara, terus apa sih yang di atasnya ada kayak terus ada hijau, kuning, merah gitu yang warnanya bagus, lupa deh namanya apa itu. Aurora. Kayaknya Aurora. Itu kira-kira melajarin juga nggak, Jok? Ya kalau misalkan di kuliahnya mungkin kita nggak belajar itu ya, cuman itu bisa kita sambungkan dengan materi-materi di fisika tentunya. Bahkan ya Tur, seingat gue tuh, gue pernah lihat nih kurikulum di jurusan fisika. Mereka juga belajar hal-hal terkait biologi. Ada nggak sih mata kuliah biofisika, ya nggak? Ya betul. Dan aku juga di fisika fokusnya ke ranah sana. Keren. Apa jangan kau mau lanjut ke kedokteran ya? Keren juga kalau bisa. Ya bisa ngebantu, mungkin nggak kedokteran banget ya, cuman kita bisa bantu di sana karena kan di sini juga ada instrumentasi medis. Kita belajar tentang medis juga. Cuma nggak jadi dokter. Asisten dokter lah ya, asdok lah. Nah, keren-keren deh teman-teman jawabannya. Dari tadi itu fenomena alam, terus bisa juga ngerambah ke medis-medis juga. Nah, apakah itu yang membuat Richard nih masuk jurusan fisika? Terus kenapa sih dulu milih jurusan fisika? Ya sebenarnya kalau ketika pertama kali aku mendaftar buat masuk ke fisika di ITB itu ya, jurusan fisika, itu ada dua alasan sih. Yang pertama itu aku pengen belajar gimana sih hal-hal sehari-hari itu bekerja gitu. Itu yang paling penting buat aku. Alasan keduanya, karena kalau kita lihat dari tracknya jurusan fisika tuh punya prospek kerja yang luas gitu. Jadi ya itu yang bikin aku tertarik kenapa masuk ke jurusan fisika. Mirip-mirip lah ya di sama teknik fisika kan. Kalau di teknik fisika tuh kayak pembajak soalnya keilmuannya luas. Berarti fisika ini juga luas juga keilmuannya. Iya ya. Menarik. Jadi makin bingung nggak sih? Nah, perbedaannya apa ya sebenarnya? Makin penasaran nih kayaknya. Makin penasaran. Nah, kalau boleh tanya, sebenarnya tadi sempat disinggung ya, prospeknya itu luas gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari segi apa ya, mungkin kurikulum pembelajarannya ya, sebenarnya di jurusan fisika ini belajar apa aja sih gitu? Mungkin bisa disebutin beberapa subtopiknya mungkin. Kalau di jurusan fisika itu kita belajar tentang fenomena alam, cuma secara fundamental gitu. Jadi kayak kita belajar tentang mekanika, baik mekanika Newton maupun mekanika fluida gitu, sampai ke ranah kuantum, relativitas gitu. Jadi ya kita belajarnya di sana dan kita belajarnya teori juga eksperimen gitu. Banyak banget itu. Ya, mirip-mirip banget ya. Cuma paling ini sih yang bikin kita beda kali ya antara teknik fisika sama fisika tuh, kita nggak belajar black hole ya, kita nggak belajar relativitas. Iya, paling itu satu sih. Oke, tapi ini menarik banget sih. Berarti kalau menurut Richard ini kira-kira nih yang ngebedain fisika sama teknik fisika apa ya? Mungkin hal yang paling mendasar yang membedakan antara fisika dan teknik fisika itu fokusnya. Kayak kalau jurusan fisika itu sebagai dia kan jurusan sains murni ya, itu fokusnya mempelajari ke fenomenanya. Kalau ya tentu saja riset dan publikasinya bisa ke aplikasi fisika gitu ya, tapi yang kita pelajari di jurusan itu ke fenomena.
Sedangkan kalau teknik fisika tuh dia lebih ke aplikasi, lebih fokusnya lebih ke instrumentasinya gitu kan, ke tekniknya kan, namanya juga ya engineering gitu kan. Paling kalau ditarik ke belakang tuh kan fisika ini kan masuk fakultasnya FMIPA ya. Nah dia tuh kayak belajar tentang ilmu terus ada jurusan aktuaria, matematika, terus salah satunya ini juga fisika. Terus kalau dari teknik fisika itu kan kita kan masuk dari FTI, teknik industri. Nah paling dari teknik industri itu kita lebih banyak berkecimpung di industri sih daripada fisika. Kalau nangkepku sih gitu. Berarti mungkin fisika ini secara fundamentalnya banget gitu ya, meskipun memang tetap ada aplikasi gitu ya, tapi yang dikaji tetap secara fundamental. Iya nggak sih? Ya. Betul Bang. Semakin tercerahkan. Ya udah dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit lah ya, boleh. Paling mau nge-mention ini sih, bedanya teknik fisika sama fisika. Ada kata teknik apa enggaknya? Paling gitu sih, kalau bisa bodoh-bodohannya ya. Terus paling buat sebagian orang yang belum tahu, ada fun fact dikit. Kan kalau misalnya sarjananya teknik fisika itu ST. Nah, kita tanya nih, kira-kira kalau sarjananya mahasiswa fisika itu apa sih? Karena fisika itu sains murni, jadi lulusannya itu SSI, sarjana sains. Jadi emang beda sama teknik fisika. Nah itu ya teman-teman, kalau misal mau langsung ngebedain, beda di gelar gitu, langsung cepet sih, ya nggak Dik? Benar. Beda di gelar ya. Tapi pernah nggak sih kalian merasa hidup ini seperti tidak adil hanya dibedakan berdasarkan gelar? Padahal kita sama-sama mempelajari hal yang sama sebenarnya gitu kan? Iya. Overall. Termo, mektum. Iya. Coba kalau boleh jujur-jujuran nih, kayaknya sih ya di fisika ini karena memang mempelajarinya secara fundamental, mereka itu mempelajari secara lebih komprehensif sih, menurut gua. Sedangkan kita di teknik fisika cenderungnya itu mempelajari keilmuan yang sifatnya emang untuk diaplikasikan gitu. Jadi kebanyakan masih permukaan, ya nggak sih Tur? Iya sih, bisa sih masuk sih itu. Ya kan? Kayak apa ya dulu? Udah dapat mekanika kuantum belum Tur? Waduh, belum. Kayaknya itu paling susah. Belum ya. Itu aku pernah nyoba ngebandingin soal ujiannya fisika kuantumnya fisika sama mektum kita tuh ya cukup berbeda level ya. Yang fisika itu dalam cuy. Sejujur-jujurnya ya. Iya nggak sih? Gue mencoba objektif sih ya di sini. Ya, sebenarnya betul ya. Maksudnya kalau di fisika ya tadi karena kita emang bahasannya tentang lebih fundamental, kita emang bener-bener pengen memahami why and how-nya gitu loh. Kalau di fisika emang begitu. Dan kita juga kan ada termodinamika juga kan, di teknik fisika juga kan ada gitu. Jadi sebenarnya kita emang belajar di ranah yang mungkin bisa dibilang mirip gitu ya. Cuman fokusnya gitu loh. Kalau di fisika emang lebih fundamental. Mungkin ada sedikit fun fact kali ya Tur ya. Apa tuh? Boleh nggak? Kasih tahu tuh Dik. Kalau kita cari nih ya jurusan teknik fisika itu kan kalau ditranslate engineering physics ya. Tapi kalau kita cari di luar tuh jarang ada jurusan engineering physics. Kebanyakan tuh adanya applied physics. Wah, baru tahu nih aku nih. Iya, coba aja deh cari. Kebanyakan applied physics. Makanya dulu tuh lebih terkenalnya fisika murni dan fisika terapan karena itu applied physics. Oh, itu setahu aku sih.
nambah insight baru nih teman-teman. Gitu. Tapi boleh dicari juga ya teman-teman buat informasi lebih lanjut. Nah, kalau fisika ITB sendiri tuh kira-kira menurut Richard ada perbedaan nggak sih sama yang ada di kampus-kampus lain? Misalnya kelompok keahliannya beda, terus apa pelajarannya ada yang beda-beda dikit, atau boleh dari budayanya juga boleh. Kalau secara materi sebenarnya secara materi pembelajaran sih nggak banyak berbeda ya. Cuman yang membedakan fisika ITB dengan kampus lain itu di kelompok keilmuannya. Kayak kalau di fisika ITB itu kita ada kelompok keilmuan nuklir di FNB, fisika nuklir dan biofisika gitu. Dan terus juga kalau di fisika ITB itu kita ada fisika bumi. Kalau buat beberapa jurusan fisika di kampus lain mungkin fisika bumi itu udah lepas sendiri gitu. Kalau di kita tuh masih ada kelompok keilmuan. Jadi tadi ada fisika bumi sama dari fisika nuklir. Menarik. Nah, jadi kira-kira kalau di fisika ITB nih, kelompok keahliannya itu ada berapa sih? Kalau di kita ada 6. Ada 6 kelompok keilmuan. Boleh disebutin nggak itu apa aja tuh? Yang pertama itu kita ada FTT, Fisika Teoretik dan Energi Tinggi. Itu kita belajar tentang kosmologi dan partikel elementer. Kemudian yang kedua kita ada instrumentasi dan komputasi. Misalnya kita bikin alat, gitu, bikin program. Kemudian yang ketiga ada FME, Fisika Material Elektronik, belajar tentang baterai, konduktor, semikonduktor. Yang keempat ada FMF, Fisika Magnetik dan Fotonik, fokusnya ke medan elektromagnetik. Yang kelima tadi ada FBSK, Fisika Bumi dan Sistem Kompleks, belajarnya tentang fisika bumi. Di FBSK juga kita belajar tentang ekonomifisika dan sosiofisika. Dan yang keenam itu ada FNB, Fisika Nuklir dan Biofisika. Jadi ya tadi belajar nuklir. Di biofisika juga kita bukan cuma biofisikanya doang, kita juga belajar tentang fisika medis gitu. Jadi lebih banyak ya dari teknik fisika. Kalau teknik fisika itu cuma 4. Di fisika itu ternyata ada 6 teman-teman. Berarti tadi kayak ada fisika nuklir. Berarti kan kalau di UGM itu ada jurusan nuklir sendiri nggak sih? Apa aku soto ya? Aku nggak tahu ya kalau di UGM gimana. Oh, setahu aku tuh pokoknya di UGM tuh dia terpisah ya, teknik nuklir apa gimana. Tapi kalau di fisika itu masuk ke jurusan fisika ya nuklir tuh. Masuk ya, nuklirnya masuk ke jurusan fisika. Oh iya, paling ini sih pengen dengar apa work sama nggak sih kalau misalnya orang yang ada di lab nuklir tuh bisa mengurangi tingkat fertilitasnya atau benar? Sebenarnya kita melihatnya begini ya, karena kalau kita bermain di laboratorium nuklir itu kan berarti kan bermain dengan bahan-bahan material radioaktif, dan bahan-bahan radioaktif ini kalau misalkan terpapar ke tubuh itu secara berkala itu dia bisa mengubah struktur di dalam tubuh kita gitu. Sebenarnya kuncinya itu. Nah, dia menurunkan fertilitas atau tidak itu ya nggak selalu gitu ya, tapi tentunya ada kemungkinannya. Oh, berarti udah ada yang berubah ya dari gitu lah. Kalau terpapar terlalu intens dan terlalu lama. Tergantung bahan radioaktifnya juga sih sebenarnya. Nggak semua bahan radioaktif tuh kayak gitu.
menarik banget ya. Di kita kayaknya nggak belajar nuklir deh. Iya, enggak deh. Terlalu takut teknik fisika sama nuklir. Ngomongin nuklir jadi ingat ini, Chernobyl. Harus nonton deh itu teman-teman, keren deh kayak. Itu kira-kira bisa sampai kayak gitu nggak ya, menurut Richard? Chernobyl tuh dia reaktor lama ya. Sebenarnya ya reaktor ya aku bilang tanda kutip kuno gitu. Jadi emang dia kalau dia emang reaktornya bisa meledak ya. Kalau misalkan lepas kendali dari kitanya tuh dia bisa meledak dan emang bisa sampai seperti itu gitu. Tapi bersama dengan berkembangnya zaman, reaktor nuklir juga udah lebih aman gitu. Jadi sekarang kemungkinan dia meledak tuh masih ada ya. Tentu aja masih ada. Cuman udah sangat-sangat kecil gitu. Kita udah nge-press kemungkinan kecelakaan sampai reaktor nuklir itu bisa aman gitu. Berarti mencerahkan pendengar-pendengar lah ya, nggak usah perlu takut lagi kalau misal di Indonesia ditanam reaktor nuklir, kan udah ditingkatin lah keamanannya. Nah, tadi kalau nggak salah tuh aku dengar ada kakak yang berkaitan sama instrumentasi. Nah, menurut Richard nih, beda instrumentasi yang di jurusan fisika sama yang di teknik fisika itu apa sih? Atau jangan-jangan ini sebenarnya sama aja? Sebenarnya instrumentasi di fisika itu mirip banget dengan instrumentasi di teknik fisika. Cuman bedanya mungkin ada beberapa perbedaannya. Cuman mungkin bedanya itu kalau di fisika kita nggak ada instrumentasi industri. Kalau di fisika itu instrumentasinya banyaknya di instrumentasi kontrol, sistem instrumentasi, kemudian juga ada instrumentasi gunung api. Gitu. Karena di fisika kan tadi ada fisika bumi ya, jadi ya butuh alat gitu jadinya seperti itu. Berarti balik ke yang statement awal tadi ya, kalau misalnya fisika itu belajar tentang fenomena alam, kalau misalnya teknik fisika itu belajar tentang hal yang berkaitan dengan industri. Nah, wajib bicara itu teman-teman pengertian paling dasarnya. Wah, menarik banget tadi soal instrumentasi. Berarti mirip banget ya. Tapi tadi juga selain soal instrumentasi, ternyata di fisika juga ada kelompok keahlian yang berkaitan soal material nih. Nah, kalau dibandingin nih ya, kalau boleh cerita dikit nih, di FT ini setahu gue fokusnya kebanyakan material fungsional maju untuk sensor, aktuator, dan perangkat konversi atau penyimpanan energi nih, dan juga fenomena katalitik untuk industri. Kalau di fisika itu fokus materialnya lebih ke arah mana ya, Syed? Atau sebenarnya sama-sama aja gitu beririsan dengan keilmuan material di FT? Sebenarnya emang cukup beririsan. Di fisika juga ada material fungsional gitu. Tapi kayaknya kalau di FME ya, itu biasanya soal advanced material, lebih banyak advanced material kayak baterai, superkapasitor gitu. Juga banyak bahas soal quantum dot semiconductor, spintronic, qubits gitu-gitu. Tapi overall memang mirip sih sebenarnya. Menarik ya, spintronics. Malah justru di FT itu setahu gua ya, itu belum ngulik ke arah spintronics gitu sih sebenarnya. Malah kebanyakan sensor sih ya, sama aktuator buat industri gitu. Mungkin di situ kali ya perbedaannya. Iya. Nanti benar-benar fundamental banget nih di sini. Itu tuh spintronics yang gitu tuh masuk ke kakak magnetik dan
fotonik ya kalau nggak salah, atau bukan? Dia masuk ke material elektronik, FME. FM. Sini. Keren juga ya. Banyak yang diulik ya. Kalau misalkan kayak material baterai gitu, di fisika juga ada penelitian terkait itu? Ada, ya. Kita juga ada bahas untuk terkait hal itu. Wah, berarti ini mah sama banget, Tur. Waduh, pusing lagi nih kayaknya. Pusing nggak tuh yang mau milih? Ayo lu. Aduh, baterai juga ada ya. Keren. Kalau sampai saat ini di yang tadi FMA itu yang paling diunggulkannya riset mengenai apa ya, Syed? Mungkin ke ranah yang tadi ya, ke advance materialnya itu loh, gitu. Di laboratorium kita tuh bukan belajar, tapi fokusnya sekarang tuh banyak ke ranah sananya gitu. Kayak yang tadi yang spintronic dan lain-lain gitu. Keren banget nih. Nah, udah berasap belum nih teman-teman kepala? Tadi dengar spintronics, dengar aktuator, dengar sensor, dengar material maju. Tadi kan ada spintronics, pentonics. Nah, kayaknya ini saudara dekatnya sama pentatonics nih. Kira-kira bener nggak nih? Nah, ini kan udah kepanasan, udah berasap nih belum teman-teman kepalanya? Tadi dengar aktuator, dengar sensor, dengar perangkat konversi, terus ada lagi yang terakhir tuh dimention sama Diki sama Richard tuh spintronics, pentonics. Nah, kira-kira spintronics sama pentonics nih saudaraan gak sih Dik sama itu yang namanya pentatonics? Waduh. Mungkin boleh dijawab aja sama narasumber di sini mungkin. Oh iya. Waduh. Pentatonics yang band atau yang teori musik nih? Waduh, ada nyabang lagi. Beneran ditangkap ya. Keren. Aduh. Nah, setelah yang obrolin yang berat-berat nih, ya sekarang kita pendinginan otak dulu kali ya. Nih pengen tahu nih aku, suka dukanya jadi anak fisika tuh apa sih, Chat? Bagi aku, karena aku emang suka belajar fenomena ya, kayak yang tadi aku bilang gitu. Paling senang itu kalau misalkan kita lagi eksperimen fisika. Terus hasil yang kita dapetin di lab itu sesuai dengan teori. Itu tuh rasanya wow, kayak wow, ternyata bener gitu sama yang kita pelajari di kelas. Kayak kita bener-bener bisa ngelihat gimana sih teori itu bekerja in real life gitu. Sebaliknya, yang paling nyebelin itu, yang jadi duka itu kalau misalkan hasil labnya itu nggak sesuai teori. Karena kalau udah gitu kita harus cari tahu nih apa yang salah dari eksperimen kita gitu kan. Bisa jadi eksperimen kita yang betul gitu, tapi ya kayak eksperimen kita betul, teorinya yang salah gitu. Cuman ya itu malah lebih repot lagi nggak sih? Ya, pada intinya mah tetap aja kita harus cari tahu gitu kenapa hasil di lab bisa beda dengan yang di teori. Oke, berarti ada kepuasan tersendiri lah ya kalau misalnya dia jadi riset nih, pas research terus habisnya wah teorinya sama nih sama hasil, terus kayak feel satisfied gitu lah ya. Oh, tapi emang setuju sih sama Richard. Karena ketika dapat hasil yang sesuai teori tuh rasanya tuh gimana gitu. Ada kepuasan pribadi ya. Nah, kalau dari Mas narasumber ini ada nggak sih hal yang nggak expect gitu ketika masuk jurusan fisika? Maksudnya
ketika awalnya berekspektasi A, ternyata pas udah masuk jurusan fisika dapetnya B gitu. Hal yang aku nggak expect mungkin ini ya, matematika di fisika itu ternyata kentara banget, lebih kentara dari yang aku duga. Ya ini mungkin nggak baik ya, maksudnya kayak karena harusnya kalau emang mau masuk jurusan fisika tuh kita tahu kalau di fisika tuh emang mainnya ya matematika gitu kan. Cuman to be honest ya aku sendiri nggak nyangka ternyata sedominan itu gitu. Jadi ya banyak, aku sering dengerin juga kan kayak aku mau masuk fisika karena nggak mau matematika gitu, aku nggak suka matematika gitu kan, suka banyak candaan kayak gitu. Ya itu pilihan yang kurang bijak lah ya sebenarnya. Ya gimana lagi ya, karena emang komunikasinya dan bahasa matematika ya seperti yang tadi kita udah sempat bahas. Jadi memang nggak kentara gitu ya, bener kata Mas Richard ini. Pengalaman yang kayak bikin jadi makin tertarik kah di dalam fisika atau justru ngerasa kayak salah jurusan nih Mas Richard? Awal-awal sih tentunya kaget ya gitu kan, kayak waduh ternyata banyak banget matematikanya gitu, tapi dah emang itu cara kita buat memahami fenomena fisik di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ketika kita bisa memahami bahasa matematika fisika itu, justru kita bisa jauh lebih paham tentang apa yang kita pelajari gitu. Kalau buat aku sih ya justru ini tools yang bikin aku makin senang gitu. Cuma terus terang ya makin repot. I see. Kayaknya kita juga cukup merasakan itu ya tur di jurusan kita ya. Iya, kalau di jurusan fisika kan makin repot. Kalau di teknik fisika makin enak kayak sama matematika. Makin benar banget. Ngobrolin soal tadi ya ekspektasi dan pengalaman mungkin ya. Ada nggak sih pengalaman lucu atau menarik nih selama kuliah di jurusan fisika? Pengalaman menarik ya. Mungkin ini ya. Kita tuh pernah kayak, ini mungkin bukan pengalaman lucu ya. Tapi waktu itu kita lagi belajar tentang fluida di kelas. Itu nama mata kuliahnya mekanika fluida. Waktu itu kita lagi bahas tentang prinsip Bernoulli gitu. Dan ini prinsip Bernoulli ini cukup populer ya gitu. Karena aku rasa kita udah pernah dengerinnya atau belajar di SMA. Kayak satu hal yang kita tahu tentang prinsip Bernoulli ini adalah bahwa, atau yang kita biasa dengar, prinsip Bernoulli adalah sains yang menjelaskan kenapa pesawat bisa terbang gitu kan ya. Gitu. Dan mungkin di SMA ketika kita tahu tentang prinsip Bernoulli bisa menjadi alasan kenapa pesawat bisa terbang, kita ngerasa bahwa oh wow, akhirnya kita tahu kenapa pesawat bisa terbang gitu. Nah, di kelas mekanika fluida itu lagi ditunjukin bahwa ternyata yang bikin pesawat itu bisa terbang bukan prinsip Bernoulli. Dan aku dan teman-teman waktu itu kayak kaget gitu, kayak oh bukan gitu. Terus apa? Waktu di kelas mekanika fluida itu dosennya nggak menjelaskan itu ya, dosennya nggak menjawab kenapa pesawat itu terbang kalau bukan karena prinsip Bernoulli gitu. Akhirnya aku dan teman-teman studi literatur sendiri gitu ya, riset sendiri kenapa pesawat bisa terbang, dan akhirnya dapat jawabannya gitu. Dan ketika dapat jawabannya itu, kami langsung ngerasa oh ternyata ini yang kita pelajari di kelas itu, bahwa hal yang dipelajari di kelas itu kita bisa tarik garis untuk menjawab hal-hal di kehidupan sehari-hari. Kayak inilah yang alasan kita belajar di fisika gitu. Menurut aku itu sih pengalaman yang paling berkesan buat aku di fisika. Keren banget. Menarik. Langsung mengaplikasikan sedini mungkin tuh Tur. Iya. Ilmunya ya. Bener. Langsung menarik benang merahnya cuy. Keren banget. Nah, aku ini pernah dengar bisikan orang gitu ya. Kalau anak-anak FMIPA itu identik dengan yang namanya otaku gitu lah, atau kasarannya kita bilang wibu lah ya. Terus
Kalau di fisika menurut riset tuh gimana tuh? Benar gak sih pada otaku entusias semua itu? Ya, kami di fisika juga sering dengar stereotip itu gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari kegiatan biasa di Himavi, kayaknya nggak salah sih ya, nggak salah banget kalau bilang di jurusan fisika tuh banyak yang wibu gitu, nggak salah. Cuman ya tentunya nggak semuanya sih ya. Banyak. Kira-kira 75% ada nggak tuh kira-kira? Aku nggak tahu, tapi ini jadi bahasan menarik. Kayaknya aku bakal bikin analisis data di jurusan sendiri buat ngecek sebenarnya ada berapa wibu di fisika gitu. Boleh sih, boleh, itu menarik tuh ya. Keren. Terus selain dari tadi ada yang mayoritas otaku entusias, terus ada stereotip lain nggak sih yang sering Irsad dengar dari khalayak ramai gitu? Stereotip lain ya. Stereotip lain yang biasa anak-anak fisika dengar tuh mungkin ini. Tapi aku nggak tahu sih ya, sebenarnya di kalian pernah dengar atau enggak. Habisnya ini tuh sering kali jadi running gag gitu atau candaan di fisika. Katanya anak fisika itu pinter banyak hal, kecuali tentang fisikanya itu sendiri. Kayaknya bener tuh. Kayak teknik fisika. Wow. Mind blowing ya. Iya. Unik sekali, unik. Selain itu mungkin ada hal-hal atau fakta unik lain mungkin soal jurusan fisika selain dari yang tadi. Yang aku nggak tahu ya ini kita bilang eksklusif di fisika atau enggak gitu. Cuman satu hal yang menurut aku biasa di jurusan fisika itu bahwa di kita ini banyak banget Hunger Games-nya. Setiap sesi pendaftaran itu pasti Hunger Games. Hunger Games tuh kayak kalau teman-teman mungkin kayak ngambil matkul gitu ya, ketika PRS atau FRS gitu kan rebutan gitu. Ya, tadi aku nggak tahu di jurusan lain gimana, apakah Hunger Games juga. Tapi di fisika itu, kalau misalkan lagi ada pendaftaran kelompok atau shift praktikum, ya jadwal praktikum gitu, jadwal presentasi gitu, itu tuh biasanya dari panitianya gitu, itu disediain link sheets atau Excel, kemudian nanti di jam sekian gitu, ya sebut aja jam 8 malam gitu ya, itu dibuka linknya, terus nanti kita balapan buat nulis nama atau kelompok kita di sheets itu, di jadwal atau shift yang kita pengen. Jadi kalau misalkan kita terlambat, ya kita nggak bakal kebagian shift itu. Makanya kita sebut sebagai Hunger Games gitu kan. Ya selama 2 tahun aku di fisika tuh setiap pembagian kelompok, pembagian jadwal itu selalu begitu. Wah, Hunger Games-nya rutin ya. Keren. Antara fisika yang terinspirasi dari film Hunger Games apa Hunger Games yang terinspirasi dari fisika nih kayak makin bingung. Nah, ngomongin soal hal-hal atau fakta unik soal jurusan fisika nih, jadi kepo dikit lah, boleh lah ya. Kira-kira untuk saat ini isu yang lagi hot-hot dibahas di fisika ini apa? Kalau misalkan di teknik fisika ini kan lagi hot soal machine learning, IoT, artificial intelligence gitu. Kalau di fisika kira-kira apa ya? Sebenarnya banyak yang jadi bahasan di jurusan fisika tuh ya. Dan tadi juga kan karena kita banyak kelompok keilmuan juga, jadi emang banyak banget gitu. Cuman kalau di dunia fisika sendiri, menurut aku yang lagi panas-panasnya dibahas itu adalah bahasan tentang quantum information, hubungannya quantum computing, quantum cryptography, quantum simulation gitu. Itu tuh lagi ramai banget. Wah, iya sih. Jujur aku juga cukup ikutin terkait informasi quantum information ini, dan itu bahkan sekarang di IBM, di Amazon itu banyak banget yang udah mulai ngembangin ya terkait itu.
entah itu secara hardware atau softwarenya, karena seperti yang kita tahu dia harus ada di suhu yang cukup sangat rendah gitu ya untuk beroperasi, ya nggak sih? Si quantum computer ini. That's so cool. Berarti di fisika ada juga dong matkul yang ngebahas soal quantum computing ini? Kalau mata kuliah sih kita nggak secara eksklusif ada materi tentang quantum computing gitu. Sebenarnya nggak ada. Cuman dia itu bisa jadi fokus atau topik dari kelompok keilmuan. Soalnya itu kayak jadi apa ya, next hot issue gitu Tur, setelah artificial intelligence datanglah nih quantum information ini. Dan bahkan mereka bisa nyatu tuh quantum machine learning, ya nggak sih? Dan itu bakal gokil sih. Ya betul. Dan sekarang ini lagi berkembang yang kita sebut dengan NISQ atau Noisy Intermediate Scale Quantum. NISQ ini ya sederhananya kita bilang sebagai perangkat kuantum lah ya, hubungannya dengan quantum computing juga tadi. Cuman NISQ ini dia bisa ngasih kesempatan buat kita, buat saintis, untuk mempercepat waktu mencari solusi dari suatu problem, termasuk problem atau masalah dari fisika kuantum. Jadi bayangin aja, kalau komputer klasik, komputer yang biasa kita pakai, itu tuh kesulitan untuk mensimulasikan problem-problem fisika kuantum. Tapi dengan NISQ ini kita bisa, gitu. Jadi kalau misalkan NISQ ini sudah berkembang dengan baik, itu jadi gerbang buat kita belajar banyak hal baru di dunia fisika. Wah, keren banget. Itu ya, sabar dapat sedikit quantum computing yang mau belajar start duluan, wah cepet-cepet tuh bakal kepake tuh nanti. Oh iya, ada fun fact juga nih tuh. Ini fun fact aja terus ya. Angkatan TF16 itu ada yang TA soal quantum computing. Percaya nggak? Visioner banget ya. Iya, itu emang orangnya keren sih, dan visioner dan OP. Itu pembimbingnya itu dosennya dari elektro. Karena di elektro juga ada yang lagi ngembangin nih soal quantum computing secara software. Keren gak sih? Bisa. Jadi benar-benar aplikatif gitu ya. Oke, mungkin cukup ya tentang quantum computingnya. Kayaknya para listener udah mulai panas juga nih. Iya, panas lagi nih. Kita coba beranjak nih ya. Kalau kita lihat-lihat tadi dari matkulnya udah cukup beragam, belajar dari hal-hal yang fundamental sampai yang aplikatif gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang mendasari seorang mahasiswa fisika tuh masuk jurusan fisika gitu? Maksudnya secara prospek kerja memang lulusannya ini biasanya meniti karir sebagai apa sih? Kalau boleh cerita dikit. Kalau di jurusan fisika ya tadi aku bilang tuh banyak ya gitu, dan bukan cuma di fisikanya doang. Maksudnya tuh begini, kalau misalkan karena fisika itu dia sains ya, lulusan sains gitu kan, biasanya orang-orang memahaminya tuh kayak dia berarti masuknya ke riset. Yang pertama iya, jurusan fisika itu lulusannya bisa kerja di riset, kayak misalkan di Batan, LIPI gitu. Tapi selain dari itu, lulusan fisika juga banyak yang kerjanya tuh di perbankan, kemudian data analis, IT, bahkan sampai ke perminyakan gitu. Itu tentunya jurusan fisika juga bisa di pendidikan juga gitu kan, sebagai guru atau bahkan sebagai dosen gitu. Jadi mungkin ini yang bikin orang bilang kenapa mahasiswa fisika tuh bisa banyak hal kecuali fisikanya itu sendiri, karena dari banyaknya lulusan fisika yang kerjanya di riset fisika itu sendiri mungkin nggak sebanyak dengan yang kerjanya di ranah profesi yang lain gitu. Wah, menarik ya. Tadi ada oil and gas juga bisa berarti ya. Jadi ingat cerita temen nih,
dia mahasiswa fisika UI. Dia ngambil kelompok kalian instrumentasi dan KP-nya sekarang juga di oil and gas. Jadi emang itu bahkan mirip-mirip banget sama TS. Oh, iya sih. Ya, keren sih. Yang menarik nih dan ingin aku tanyain, kalau nggak salah ya di FMIPA atau di fisika ini kalian ada S2 pendidikan fisika ya? Iya atau enggak sih? Itu tuh terus nanti lulusannya jadi guru atau gimana? Bisa jadi guru atau ke dosen. Sebenarnya ya bedanya pendidikan fisika dengan fisika itu kalau di pendidikan fisika itu ada belajar tentang pendidikannya gitu. Ya you don't say ya. Gitu. Jadi bisa jadi guru gitu. Bisa juga buat jadi dosen. Oke, tadi udah luas banget lah ya prospek kerja fisika tuh. Terus nah, kan for research information aja lah ini ya. Jadi podcast ini tuh nggak cuma didengerin sama masa HMFT aja sih sebenarnya. Mulai dari alumni, anak SMA, terus sampai ke Bill Gates gak kira-kira didengerin sama Bill Gates? Wah, bisa jadi sih. Bisa ya? Lagi gabut gitu kan, sambil ngopsor gitu. Ngopi sama Elon Musk. Wah, this is your captain speaking, keren nih. Langsung dengerin gitu. Nah, di-mention juga nih buat teman-teman SMA atau TBB yang belum tahu mau masuk jurusan mana, terus pada bingung. Kira-kira buat dari Richard nih, ada alasan kuat gak kenapa adik-adik ini harus milih jurusan fisika? Yang pertama tentunya lagi tadi ya, prospek kerjanya luas gitu ya. Yang kedua juga buat teman-teman yang suka belajar tentang alam, ya kita belajar di ranah itu gitu, ranahnya fundamental ke partikel gitu kan. Cuman hal yang paling berkesan buat aku dari belajar fisika itu adalah pola berpikir yang diasah gitu. Ya mungkin ini klise ya, tapi karena kita beneran belajar tentang why and how, kita dituntut buat jadi kritis, berpikir kritis gitu kan. Kita dituntut untuk terus bertanya, nggak mudah kemakan hoax gitu. Dan pola pikir atau karakter berpikir ini tuh bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari, bahkan sampai ke ranah pekerjaan yang mungkin bukan fisika gitu. Gimana kita mendeskripsikan masalah, memetakan masalah, mencari solusi, dan seterusnya gitu. Jadi mungkin dalam sehari-hari kita nggak beneran pakai tanda kutip fisikanya, tapi pola pikir itu tetap nempel gitu. Ya itu mungkin yang buat teman-teman kalau misalkan pengen belajar di jurusan fisika, ini tuh hal yang ya kemungkinan besar atau sampai pasti gitu ya, teman-teman bakal terapin di kehidupan sehari-hari. Pokoknya intinya itu fisika itu TOPBGT lah intinya teman-teman. Waduh. Dan jangan lupa ya teman-teman yang tertarik nih, belajar dulu bahasa lah ya. Bahasa matematika. Itu sih benar sih itu. Tuh, faktor paling penting supaya bisa semakin paham gitu kan, dan berkomunikasi di dalamnya. Oke, terakhir banget nih kayaknya nih. Misal ya, udah masuk nih jurusan fisika, ada nggak sih tips atau trik biar survive di jurusan ini? Silakan. Ya nyambung lah ya sama yang tadi gitu. Matematikanya harus terus diasah gitu, harus terus ditingkatkan. Karena kalau matematikanya bagus, kedepannya tuh akan jauh lebih mudah. Gitu. Dan kemudian kalau di jurusan fisika itu sendiri, kita tuh mata kuliahnya udah cukup runut. Jadi di semester awal kita tuh belajar dari mekanika Newton dulu. Kemudian di semester depannya kita belajar fisika modern. Di semester depannya lagi kita belajar fisika kuantum dan seterusnya. Cuma intinya, kalau misalkan di mata kuliah di awal-awal itu kita masih kesusahan, kedepannya mungkin akan kesusahan juga. Jadi aku menganjurkan buat teman-teman yang masuk di fisika, buat take your time dalam belajar mata kuliah yang sedang diambil saat ini.
Dan aku juga menyarankan buat teman-teman cari lingkungan belajar yang paling nyaman, mungkin dengan bentuk ya atau bergabung serta belajar gitu. Aku nggak bisa bilang ini buat semuanya, tapi dari pengalaman aku, circle belajar itu berpengaruh banget terhadap akademik aku juga. Nah, itu tadi ya teman-teman. Yang pertama tuh matematika harus kuat. Terus yang kedua, kalau misal di semester awal di fisika, jangan skip-skipan kelas, soalnya ntar di semester lanjutnya itu nyambung. Ntar malah pelong-pelong, ntar semester lanjutnya nggak tahu ini apa, kan repot ya. Terus habis itu yang ketiga tadi tuh bikin circle belajar yang senyamannya buat ngedukung pembelajaran kita selama di fisika ini. Nah, kira-kira dari riset nih, ada nggak sih moto hidup yang dipegang sama riset nih? Kalau dari perjalanan perkuliahan ini. Buat di fisika? Oh iya, benar-benar. Oh, wow. Kalau buat di fisika ya, aku sebagai mahasiswa fisika mungkin motonya mengikuti apa yang idola kami pernah bilang gitu ya, Albert Einstein. Katanya imagination is more important than knowledge. Imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan. Karena selama aku belajar di fisika, meskipun ya kerjanya emang matematika begitu ya, cuman dengan kita punya imajinasi yang kuat terhadap apa yang kita pelajari, itu juga bakal mempermudah gitu. Ya seenggaknya bagi aku selama ini begitu. Berarti kalau misal bilang imajinasi langsung ini ingat SpongeBob yang imajinasi, terus langsung dia itu pelangi itu harus dipatin ya, itu menurut motonya dari Richard nih. Iya, jangan-jangan SpongeBob juga mahasiswa fisika gitu. Nah, di plot twist yang paling plot banget tuh. Nah, gak terasa ya teman-teman, tadi kita bertiga ini udah ngomongin tentang apa perbedaan dari fisika, kelompok keahliannya, terus tips and trick kuliah di fisika. Terus pasti udah tercerahkan lah ya dikit-dikit apa sih perbedaan mendasarnya dari fisika dan teknik fisika. Teman-teman juga pasti udah tercerahkan lah ya, apa sih bedanya teknik fisika sama teknik fisika. Bener banget. Akhirnya ntar kalau ditanya sama orang bisa jawab gua. Makasih banget loh Mas narasumber ini, luar biasa ini ya. Nah, tapi sebelum kita tutup nih, dari Mas Risha, ada pesan nggak yang ataupun closing statement nih yang bisa diberikan kepada teman-teman pendengar? Kalau aku pengen ngiklan dikit, boleh kali ya? Wah, silakan, boleh. Ya, di himpunan fisika di Himafi ITB kita juga lagi ada nih proyek bikin konten edukasi buat masyarakat umum. Jadi kita berusaha buat ngejelasin hal-hal menarik yang hubungan dengan fisika, dan kami coba jelasin semudah mungkin biar siapapun bisa ngerti. Kita bakal publish itu di YouTube. Jadi nanti kalau udah publish, pendengar dan teman-teman HMFT gitu mungkin bisa menyaksikan. Jadi mohon dinantikan. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Ada iklan dikit, terus abis denger This Is Your Captain Speaking langsung pindah ke Himafi. Namanya apa? Ntar siap? Kita masih dalam proses ya, jadi tunggu aja. Oke, tunggu kabar-kabar dari Himafi lah ya. Ntar programnya itu apa? Mantap. Dari kita nggak ada closing statement ya? Nggak. Paling ada dikit-dikit lah ya ntar di akhir paling. Dikit ya? Iya. Ya, emang udah mantep sih ya tadi sharing-sharing dari Mas Richard, dan intinya teknik fisika dan fisika itu sebenarnya cukup banyak ya kita kemiripan, terutama
kita memang mempelajari objek kajian yang sama gitu, fenomena alam. Tapi mungkin di fisika sendiri mereka mempelajarinya lebih komprehensif dari fundamentalnya gitu. Sedangkan di teknik fisika kita cenderung pelajari keilmuannya hanya di permukaan dan fokus untuk diaplikasikan dalam skala industri mungkin ya, seperti itu Kapten Turah. Bener banget. Iya. Biar teman-teman nggak bingung lagi nih soal teknik fisika dan fisika, makanya harus digarisbawahi. Yo enggak. Ya, Igan. Oke, mantap banget. Thank you atas waktunya Mas Rishad udah mau sharing-sharing sama kita. Sukses terus kuliahnya dan lancar TA-nya tentunya ya, sebagai sesama angkatan 18 nih. Thank you juga. Iya nih, para pejuang TA semangat ya. Kasih doa juga nih teman-teman buat para pejuang TA ini supaya cepat lulus ya. Amin. Nah, paling tadi kan ada dikit sempat nge-mention closing statement ya. Ini paling kalau dari teknik fisika ada closing pantun nih. Iya, ini paling dari teknik fisika ada closing pantun nih. Waduh, boleh tuh, boleh. Jadi ini nih pantunnya. Dari gue ya. Boleh. Oke. Di sana gunung, di sini gunung. Bukan Salah. Salah TV yang sebelah tuh. Jadi yang ini nih. Gimana? Ayam jago, ayam cemani. Cakep. Bulunya indah sekali. Yang artinya Podcast kita sampai di sini. Semoga kelak berjumpa lagi. asik. Oke, mungkin itu aja podcast kali ini. 133. This is your Captain speaking. Signing out. Bareng gua Diki dan bareng aku Tura. Dadah semuanya. dadah semuanya.